Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur pada hari ini dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu Tuhan Yesus di dalam ruangan kami dimanapun kami berada, dalam Roh-Mu yang kudus, membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Secara khusus pada hari ini, kami rindu mendapatkan pencerahan tentang apa yang kami buat pada waktu kami merasa diperlakukan oleh dunia ini secara tidak adil. Semua kami pernah mengalaminya. Bahkan ada saudara-saudara yang sedang mengalaminya. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program ini menemani di kala kesepian, menghibur di saat berduka, menguatkan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi penerangan dan visi di kegelapan perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita hidup dalam dunia yang tidak adil. Sejak manusia pertama nenek moyang kita, Adam dan Hawa, memakan buah larangan itu, si iblis mulai merasuki kehidupan manusia. Dunia bukan lagi merupakan satu tempat indah, suatu bayangan taman Firdaus, tetapi tempat di mana ada kesusahan dan penderitaan. Kehidupan dunia ini diwarnai oleh noda dan dosa, ketamakan, keserakahan, kepentingan diri sendiri, membuat masing-masing mempertahankan kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain, sehingga timbullah ketidakadilan. Saya percaya setiap kita pernah mengalami ketidakadilan ini. Ketidakadilan itu bisa terjadi dalam hubungan kita sesama keluarga, hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, atau juga hubungan kita dengan pemerintah. Dalam keluarga, merasa diperlakukan tidak adil dalam kehidupan keluarga. Dalam pembagian warisan misalnya, kita merasa bagian kita harusnya lebih besar, tetapi kenyataannya kok lebih sedikit. Barangkali kita merasa perlakuan orang tua kepada anak-anaknya berbeda. Kita barangkali merasa perlakuan saudara yang lain terhadap kita berbeda. Kita merasa tidak diperlakukan adil dalam kehidupan keluarga. Kita juga bisa merasa mendapat ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita merasa dilecehkan, dihina. Merasa hak kita dirampas, yang punya kekayaan, yang punya kedudukan, kekuatan lebih daripada kita. Kita merasa tidak diperlakukan dengan adil dalam urusan usaha pekerjaan. Sebagai pegawai kita merasa diperlakukan tidak adil. Teman kita yang rasanya kurang berprestasi duluan mendapatkan promosi. Kita merasa diperlakukan tidak adil karena gaji tidak pernah dinaikkan oleh majikan. Kita merasa seperti diperas dalam pekerjaan. Kita merasa saudara-saudara yang lain memasang perangkap untuk menyingkirkan kita dari satu posisi tertentu. Barangkali kita juga merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Misalnya, ganti rugi pembebasan tanah yang nilainya menurut kita terlalu kecil. Mengurus izin usaha dengan biaya yang sangat besar. Diperlakukan berbeda dengan keluarga pejabat. Dalam berbagai segi, kita bisa merasa diperlakukan tidak adil oleh dunia ini. Ada amin, saudara? Apa yang kita lakukan? Apakah ketika kita merasa diperlakukan tidak adil dalam lingkungan keluarga, kita akan menyusun kalimat-kalimat pilihan, kalimat-kalimat yang tajam, dan melontarkannya kepada orang tua, kepada saudara-saudara kita? Apakah ketika kita merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain dalam kehidupan masyarakat,
Kita akan mengumpulkan saudara-saudara untuk menghadapi orang yang menyakiti hati kita itu, siap untuk unjuk kekuatan. Apabila kita merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, apakah kita mengajak masyarakat untuk melakukan demo ke kantor pemerintah? Bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus? Saya mengajak kita semua mengambil firman Tuhan sebagai referensi yang diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Demikian firman Tuhan. Nats yang kita baca memberitahukan sifat yang kondusif bagi kita. Sifat yang menjadi tempat bertumbuhnya sikap yang baik. Sifat dan sikap yang baik membuahkan tindakan yang baik ketika kita diperlakukan tidak adil oleh dunia ini. Mari kita renungkan lebih jauh. Dalam ayat pertama, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, sifat yang perlu kita miliki adalah jangan marah, jangan iri hati. Rasa amarah, itulah yang muncul ketika kita merasa diperlakukan tidak adil. Diri kita seperti ingin memberontak. Marah, geram adalah kondisi logis, kondisi yang masuk akal yang dialami oleh setiap orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan marah, karena apabila kita marah, maka hubungan kita dengan Tuhan bertambah jauh. Hal ini tidak kondusif, menyulitkan terjadinya karya Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya disebutkan, jangan iri hati. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah iri hati terhadap orang yang kita rasa melakukan ketidakadilan itu. Pada waktu kita menganggap warisan kita harusnya lebih besar dari saudara yang lain, secara tidak sadar kita iri dengan saudara yang lain itu. Pada waktu kita merasa justru orang yang kurang prestasi dipromosikan pimpinan, secara tidak sadar kita juga iri hati terhadap orang itu. Firman Tuhan yang kita baca berkata, jangan iri hati. Iri hati yang ada dalam hati kita menyulitkan terjadinya karya Tuhan. Ayat 2 memberitahukan, Tuhan tetap berkarya dalam dunia yang tidak adil ini. Dunia tidak adil, tetapi Tuhan tetap adil. Orang-orang yang melakukan kejahatan, pemerasan, ketidakadilan, tidak luput dari hukuman Tuhan. Mereka boleh jadi luput dari hukuman manusia, dari hukuman pengadilan, tetapi mereka tidak pernah luput dari hukuman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 2, mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Pada waktu kita menyingkirkan rasa amarah, rasa iri hati, hati kita siap, percaya kepada Tuhan, dan tetap melakukan yang baik, melakukan pekerjaan kita dengan setia. Walau kita tidak mendapat promosi itu, tetap mengerjakan pekerjaan dengan baik, bahkan kalau boleh lebih dari sebelumnya. Walau kita tidak dipromosi, kita tetap menghormati, ramah terhadap pimpinan, lakukan yang baik. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melakukan yang baik. Kita bisa diam di negeri dan berlaku setia. Dalam sikap seperti ini, tumbuh rasa sukacita. Pada waktu kita melaksanakan firman Tuhan,
Aku hormati atasanku walau aku diperlakukan tidak adil. Aku tetap melakukan pekerjaanku dengan baik walaupun aku tidak mendapat promosi. Ketika kita melaksanakannya demi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, ke hati kita bergembira. Tuhan memberikan sukacita di hati. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Kita bersukacita, berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Dan apa yang terjadi? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetap gembira, tetap dalam keadaan sukacita. Maka ayat 4 mengatakan, Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa, saudara. Hilangkan amarah, hilangkan iri hati. Beriman, percaya kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan kegiatan seperti biasa. Dengan hati gembira, sukacita penuh dengan ucapan syukur. Iman dan pengucapan syukur menjadi saluran berkat Tuhan bagi kita. Saluran itu tidak tersumbat oleh kemarahan. Saluran itu tidak tersumbat oleh iri hati. Berkat diberikan kepada kita. Apa yang kita inginkan diberikan. Yang kita inginkan. Bukan saja yang kita butuhkan, tetapi yang kita inginkan. Justru pada waktu dunia memperlakukan kita tidak adil, Tuhan memperlakukan kita dengan adil. Bahkan Tuhan menghibur, memberkati kita. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, kita masuk pada sikap dan tindakan terakhir yang disampaikan pada ayat 7. Apakah sikap itu? Berdiam diri. Hal ini sejalan dengan ayat-ayat sebelumnya. Percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Berdiam diri adalah juga satu tindakan. Dunia ini barangkali mencemoohkan. Berdiam diri adalah satu tindakan yang pasif. Tetapi secara rohani, berdiam diri adalah satu tindakan yang penuh kuasa. Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti memiliki hubungan yang semakin akrab dengan Tuhan. Kalau dulu kita acuh tidak acuh tentang hidup beribadah, persekutuan, dan doa. Tetapi lewat penderitaan, pergumulan, ketidakadilan yang kita rasakan menjadi berkat bagi kita. Kita mendapatkan berkat yang jauh lebih besar dari pergumulan kita, yaitu berkat rohani, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dulu firman Tuhan tidak terasa bicara kepada kita, dalam pergumulan yang kita alami, satu ayat firman Tuhan saja bisa terasa berbicara ke dalam hati kita, seolah Tuhan sendiri yang langsung berbicara kepada kita. Dalam berdiam diri di hadapan Tuhan, kita menerima firman Tuhan. Tuhan terasa semakin real dalam kehidupan kita. Berdiam diri di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk bersabar. Bersabar, nantikan Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Penyelesaian masalah kita butuh waktu. Yang kita butuhkan adalah bersabar. Barangkali ada godaan dalam hati. Kok belum tampak apa yang Tuhan lakukan? Jangan kita mengajari Tuhan, saudara. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam tidak berarti tidak terjadi sesuatu. Pada waktu kita diam, Tuhan sedang berkarya. Nantikan Dia, bersabar, ada waktunya. Sekali lagi, bersabar menantikan tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan muncul tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Tadi saya katakan, semua kita pasti pernah mengalami ketidakadilan dalam hidup kita. Saya tentu tidak terkecuali. Pada satu waktu, tanah kami punya surat lengkap, punya sertifikat hak milik. Rumah sudah dibangun di atasnya lebih dari 20 tahun. Diakukan oleh pihak lain. Mereka mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang digugat adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat pertama dan kami sebagai tergugat kedua.
Saya tidak habis pikir, bagaimana mungkin seorang pemilik tanah berpuluh tahun tidak memperhatikan miliknya itu sehingga bisa dimiliki orang lain. Saya kira ini tidak mungkin. Kalau hal seperti ini terjadi, betapa tidak amannya bagi kita yang memiliki tanah. Tidak ada kepastian bahwa itu benar-benar milik kita. Tapi segala sesuatu ada kaidah hukumnya. Puji Tuhan, di pengadilan pihak kami menang. Selanjutnya terjadi proses banding ke pengadilan tinggi. Di tingkat banding, kami kaget karena pihak penggugat tadi dimenangkan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. Maka selanjutnya naik ke proses kasasi, ke Mahkamah Agung. Proses yang sangat mendebarkan. Kasus ini mengganggu pikiran saya dan istri. Dalam masa seperti ini, firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 18 sungguh sangat menguatkan kami. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saya katakan kepada istri, milik kita, pusaka kita, dipertahankan, dibela oleh Tuhan. Beberapa bulan kemudian, ada lagi orang yang menawarkan jasa kepada kami, katanya, berikan sejumlah uang kepada penggugat itu, sehingga apapun nanti putusannya di Mahkamah Agung, tanah itu akan tetap menjadi milik kami. Hati saya dan istri tidak sejahtera. Bagaimana mungkin kami berkompromi dengan penggugat yang menjadi lawan kami di pengadilan, memberikannya uang seolah ganti kerugian atas tanah yang kami yakini adalah milik kami sendiri. Kami tidak berpikir lama untuk memutuskan. Kami tidak bersedia berkompromi. Pegangan kami, Mazmur 37, ayat 1 sampai dengan 8 tadi. Menyerahkan masalah ini pada Tuhan. Berdiam diri, lebih banyak berdoa, lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Jadi kami tidak ada melakukan satu pendekatan, baik terhadap penggugat, maupun kepada Mahkamah Agung. Akhirnya, putusan Mahkamah Agung turun. Puji Tuhan, kami menang. Tanah yang sebelumnya milik kami, tetap menjadi milik kami. Haleluya, puji Tuhan. Dia setia pada firman-Nya. Haleluya, Tuhan telah bertindak. Saudara-saudara, kisah saya adalah sepenggal kecil dari begitu banyak kasus di negeri kita. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada hari ini adalah referensi terpercaya yang punya kuasa, memberi kekuatan, memberi jalan keluar pada waktu kita diperlakukan tidak adil. Firman Tuhan memberi kita petunjuk. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, jangan marah, buang amarah dan geram dari hati kita. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, jangan iri hati terhadap orang yang menyakiti hati kita. Amarah dan iri hati menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga karya Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Sewaktu terbebas dari amarah dan iri hati, maka hati kita siap untuk percaya, menyandarkan diri kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi menjadi berkat, membuat hubungan kita semakin akrab, semakin indah dengan Tuhan. Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita bukan bertindak kepada orang-orang yang menyebabkan ketidakadilan itu. Tindakan kita bukan kepada mereka, tetapi kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan berdiam diri adalah tindakan yang berkuasa. Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang bertindak terhadap orang-orang yang menimbulkan ketidakadilan bagi kita. Tuhan memunculkan kebenaran kita, memunculkan hak kita. Dalam menantikan tindakan Tuhan, yang kita butuhkan adalah kesabaran. Walau tindakan Tuhan belum tampak pada satu waktu tertentu, tidak berarti Tuhan tidak berkarya, tetapi ada waktunya. Sabar menantikannya. Akhirnya,
ada hal lain yang ingin saya kemukakan. Tuhan meminta kita untuk tidak marah. Tuhan meminta kita untuk tidak iri hati, sehingga Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa membuang amarah dan iri hati? Jawaban saya, kita tidak bisa membuang rasa amarah dan iri hati, karena kita pada dasarnya adalah manusia lemah, manusia yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, kita tidak mampu membuang amarah dan iri hati, tetapi Yesus sanggup. Roh Kudus dalam hati kita memampukan kita. Oleh karena itu, pastikan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, dalam hati saya dan saudara. Kapankah Roh Kudus dianugerahkan ke dalam hidup kita? Pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita menyadari dosa-dosa jalan tersesat yang sudah kita alami, yang kita lalui selama ini. Pada waktu Roh Kudus menjamah hati kita, kita menyadari hal-hal itu, dan kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus menganugerahkan Roh-Nya tinggal di dalam hati kita. Pada waktu Roh Kudus diam di dalam hati kita, kita adalah anak Allah. Tuhan lebih mempedulikan kita dari kita mempedulikan diri kita sendiri. Tuhan setia, Tuhan lindungi, Tuhan bela kita pada waktu diperlakukan tidak adil oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh-Nya yang kudus, menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, dan sungguh-sungguh ingin bertobat di dalam Yesus Kristus, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku jalan tersesat selama ini. Ampuni aku. Pimpin hidupku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong pegang bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa memaafkan seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara karena perbuatan mereka yang begitu kejam, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus lawat saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa, sehingga Ia bisa mengampuni orang-orang lain yang berbuat jahat kepadanya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati, memberinya sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, secara pribadi dan secara keluarga, berkati usaha pekerjaan studi dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.